Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yasin Hamid, peserta Latsar CPNS Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan podcast monolog dengan materi konsep orientasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi. Ketika lembaga pemerintahan ingin meningkatkan kepercayaan publik, apabila lembaga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Ditambah lagi, masyarakat semakin menyadari haknya dan semakin kritis untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. ASN sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan suatu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai berorientasi pada pelayanan dalam Kerpelais ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Polais ASN berlahlak dan employer branding bangga melayani bangsa, yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian PAN-RB ke-62. Korpolais ASN yang diluncurkan yaitu ASN berlahlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Korpolais ASN seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Diharapkan nilai berorientasi pelayanan tersebut dapat menjadi paradigma ASN dalam melaksanakan tugas fungsi jabatannya, termasuk dalam tugas pelayanan, agar mendasari bagaimana ASN bersikap dan berperilaku, yang secara langsung akan berdampak pada tujuan unit kerja pada khususnya dan cita-cita organisasi pada umumnya, yakni menghasilkan birokrasi yang profesional. ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Panduan perilaku kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Visi reformasi birokrasi sebagai tercantum dalam peraturan Presiden nomor 81
Kelas 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 25 bahwa pada tahun 2025 akan mencapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Pada praktiknya, penyelenggara pelayanan publik menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat berasal dari eksternal, seperti kondisi geografis sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan sikap adat, kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, maupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan berasal dari internal pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan publik yang baik. Sekian dan terima kasih podcast monolog atas tema orientasi pelayanan publik. Terima kasih.